Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nada Isifariana, NPM 135. Saya akan mempresentasikan tentang riset kecil manajemen proyek. Yang pertama ini adalah surat tugasnya yang bertanda tangan di bawah ini. Nama Dr. Hozaimah sebagai direktur dan Miswanto sebagai pemilik proyek, Nada Isifariana yaitu saya sendiri sebagai manajer proyek. Untuk melaksanakan kegiatan proyek pembuatan software e-learning SDN 1 Kuanyar tahun 2021, proyek akan dilaksanakan bertempat di Desa Karanganyar, Kecamatan Kuanyar, Kabupaten Bangkalan. Lalu, pembuatan software e-learning SDN 1 Karanganyar. Proyek pembuatan software e-learning SDN 1 Karanganyar ini merupakan proyek terlahir dari sebuah masalah pada SD ini, yaitu ketika sekolah diliburkan sementara dan melakukan pembelajaran secara online atau daring. Siswa-siswi SD ini sering terlambat mengumpulkan tugas, bahkan tidak mengumpulkan tugas yang telah diberikan Bapak Ibu guru. Bahkan dari wali murid sering memberikan komplain terhadap sekolah karena terkendala HP yang penyimpanannya penuh karena harus menyimpan catatan tugas anaknya, dan orang tua juga mengeluh perihal materi yang diberikan di grup WhatsApp karena tertimbun oleh percakapan wali murid lain di grup sehingga sering ketinggalan informasi perihal materi dan tugas anaknya. Maka sekolah menerima kritikan tersebut lalu memikirkan bagaimana solusi yang tepat. Dengan dibuatnya software e-learning ini diharapkan dapat membantu siswa-siswi SDN 1 Kuanyar dalam belajar online dari rumah agar tepat waktu dan mengumpulkan tugas dan tidak tertinggal materi yang disampaikan oleh guru. E-learning ini nantinya akan dibuat dengan tampilan yang menarik dan friendly agar siswa-siswi tidak bingung untuk menggunakan dan semangat dalam belajar. Ini dokumen kontrol masih tetap sama kosong. Lalu ini informasi global. Yang pertama pemilik proyek yaitu Miswanto, manajer proyek Nada Isifariana. Deskripsi singkat, proyek software e-learning yang akan dibuat ini berbentuk web. Di dalamnya terdapat beberapa menu seperti home, kelas, mata pelajaran. Tampilan pada e-learning ini akan dibuat menarik sehingga siswa-siswi tidak bosan untuk belajar dan mengerjakan tugas. Yang pertama, permasalahan. Pembuatan software e-learning ini dibuat karena komplain dari sebagian wali murid karena terlalu lama belajar dari rumah sehingga pembelajaran kurang efektif karena sering sekali wali murid ketinggalan informasi materi dan tugas karena tertimbun percakapan chat lainnya. Lalu siswa-siswi sering sekali telat mengumpulkan tugas dan bahkan ada yang tidak mengumpulkan tugasnya. Deskripsi produk. Proyek software e-learning yang akan dibuat ini berbentuk web. Di dalamnya terdapat beberapa menu seperti home, kelas, mata pelajaran. Tampilan pada e-learning ini akan dibuat menarik sehingga siswa-siswi tidak bosan untuk belajar dan mengerjakan tugas. Lalu faktor penentu keberhasilan. Yang pertama, adanya dukungan dari manajemen eksekutif. 2. SDM yang mendukung. 3. Dukungan dari orang tua dan siswa. 4. Kerjasama yang baik. 5. Perencanaan yang matang. 6. Harapan sekolah yang nyata. Faktor penghambat. Yang pertama, human error. 2. Terjadinya bencana alam. 3. Salah satu SDM mengundurkan diri. 4. Kurangnya komunikasi antar tim. Lalu keuntungan yang diharapkan. Yang pertama, meningkatkan ranking sekolah. Yang kedua, siswa-siswi dapat bekal ilmu IT sejak SD. 3. Data-data pelajaran dan informasi guru, staf absensi akan tersimpan lebih aman dan tidak mudah rusak atau hilang. Nomor 4, media untuk menyimpan data-data pelajaran dan informasi menjadi tidak makan tempat yang banyak. 5. Guru-guru akan lebih cepat mendapat laporan absensi siswa-siswi. Lalu teknologi. Yang pertama, laptop Asus VivoBook. Yang kedua, WiFi. 3. Printer. 4. Komputer server. Deskripsi proyek. Yang pertama, tujuan proyek. Proyek ini memiliki tujuan yaitu untuk mempermudah siswa-siswi untuk belajar dan mengenalkan pada mereka ilmu IT. Hasil yang diinginkan. Hasil yang diinginkan dari proyek ini berupa website yang bisa diakses oleh siswa-siswa SDN Karanganyar 1 dengan tampilan yang friendly dan menarik sehingga siswa-siswi bisa belajar dengan tenang tanpa jenuh. 3. Jadwal dan milestones. Yang pertama, analisis sistem kerja. Dimulai dari tanggal 1 bulan 1 2021, selesainya tanggal 6 bulan 1. Dan requirement dan sumber daya. Dimulai dari tanggal 6 sampai 18 Januari.
3. Analisis UI dan UX dimulai dari 19 sampai 25 Januari. Lalu desain website dimulai dari 26 Januari sampai 5 Februari. Yang kelima, coding dimulai dari 16 sampai 7 Maret. Yang keenam, testing dimulai dari 8 Maret sampai 12 Maret. Lalu meninjau ulang dan maintenance itu 13 sampai 20 Maret. Peluncuran program dari 21 Maret sampai selesai. Lalu estimasi atau perkiraan biaya. Yang pertama, tenaga ahli. Manajer proyek itu 10 juta, desainer 20 juta, sistem analis 6 juta. Lalu infrastruktur. Pertama, komputer server Apple itu, lalu laptop Asus ZenBox itu 26.385. Pemasangan jaringan dan alat selama 7 hari itu 1 juta. Lalu maintenance selama 30 hari itu 1.500.000. Akomodasi selama 7 hari dan yaitu transportasi satu harinya 25.000, jadi 175.000 per 1 minggu. Lalu konsumsi satu hari 50.000, jadi 350.000 per minggu. Tahap implementasi selama 3 hari seperti training operator itu 1 juta. Jadi total biayanya 106.889.000. Lalu estimasi SDM yang diperlukan. Yang pertama, manajer proyek. 1. Memanage proyek. 2. Sistem desain. 1. Mendesain tampilan sistem. Sistem analis. 1. Mengumpulkan fakta dan data dan mengolahnya. Lalu programmer itu ada 2, tugasnya mengimplementasikan sistem. Lalu perencanaan secara global. Yang pertama, analisis sistem kerja selama 6 hari, mulai dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 6. Lalu requirement dan sumber daya selama 14 hari, dari tanggal 7 sampai 20 Januari. Analisa UI dan UX 7 hari, 21 Januari sampai 27 Januari. Lalu desain website selama 21 hari, mulai dari 28 Januari sampai 17 Februari. Lalu coding selama 21 hari, 18 Februari sampai 10 Maret. Lalu testing selama 7 hari, dari 11 Maret sampai 17 Maret. Lalu meninjau ulang dan maintenance selama 7 hari, 18 Maret sampai 25 Maret. Lalu peluncuran program selama 1 hari, 26 sampai selesai. Lalu untuk resiko, yang pertama kerusakan sistem, yang kedua penumpukan beban kerja, yang ketiga keterlambatan pendanaan, yang keempat kinerja tim, yang kelima SDM kurang ahli dalam bidangnya. Lalu batasan. Proyek pembuatan e-learning ini memiliki batasan, yaitu tidak bisa diakses oleh sekolah SDN lain yang tidak memiliki username dan password yang sudah didaftarkan untuk masuk pada aplikasi website ini. Lalu asumsi. Pada proyek ini hanya siswa-siswi yang terdaftar yang bisa masuk ke dalam e-learning. Di dalam e-learning terdapat menu kelas mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Setiap ingin masuk ke dalam menu kelas, terdapat password yang harus dimasukkan oleh siswa-siswi yang telah diberikan oleh wali kelas pada masing-masing kelas. Setelah siswa-siswi masuk dalam menu kelas, baru bisa mengakses mata pelajaran yang akan dilihat. Lalu ini struktur rincian pekerjaan atau WBS. Ada fase perencanaan, yaitu analisa sistem kerja, requirement dan sumber daya. Lalu fase perancangan, ada analisa UI dan UX, proses desain, peninjauan ulang desain, lalu coding, hasil, fase uji coba, ada testing, terus ada hasil, ada sinkronasi, terus pemasangan instalasi jaringan WiFi, pemasangan instalasi komputer server, terus sinkronasi, lalu fase closing. Dan ini akan hasilnya dibuat oleh Nadesi Variana sebagai manajer proyek.
dan disetujui oleh Miswanto sebagai pemilik proyek pada 22 Maret 2021. Lalu ini merupakan jadwal proyek pembuatan software e-learning. Yang pertama, pada fase perencanaan itu selama 20 hari, analisis sistem kerja selama 6 hari, meet bersama tim 3 hari, penentuan platform kerja selama 2 hari, requirement dan sumber daya selama 14 hari, survei lokasi selama 3 hari, analisa 7 hari, wawancara dengan klien selama 3 hari, lalu pengumpulan database selama 4 hari, lalu fase perencanaan ada analisa UI dan UX itu selama 49 hari, lalu pembuatan kerangka desain itu selama 4 hari, terus pembuatan skema web itu selama 3 hari, lalu ada proses desain sistem itu selama 20 hari, lalu tinjauan desain itu 1 hari, codingnya 21 hari, lalu ada fase pengujian selama 14 hari. Yang pertama mengintegrasikan sistem itu 2 hari, testingnya 5 hari, peninjauan ulang 2 hari, maintenance 5 hari, lalu closing 7 hari, pemasangannya 6 hari, lalu instalasi 1 hari. Dibuat oleh Nada Sivariana sebagai manajer proyek dan Miswanto sebagai pemilik proyek pada 22 Maret 2021. Lalu ini adalah RAB proyek, rencana anggaran belanja. Yang pertama fase perencanaan. Jam tenaga kerja ini selama 20 hari. Tarif tenaga kerja 100.000, jumlah tenaga kerja 2, biaya tenaga kerja 4 juta. Lalu total per taxnya 4 juta. Analisa sistem kerja selama 6 hari 250.000, jumlahnya 1, biaya tenaga kerja 1,5 juta. Lalu meet bersama tim selama 3 hari 150.000, jumlah tenaga kerjanya 1, biaya tenaga kerja 450.000. Lalu penentuan platform kerja itu selama 2 hari 150.000, 300.000. Lalu requirement dan sumber daya itu selama 14 hari, tarif tenaga kerjanya 200.000, jumlah tenaga kerja 1, biaya tenaga kerja 2,8 juta. Lalu survei lokasi itu jam 3 hari, tarif tenaga kerjanya itu 400.000, jumlah tenaga kerjanya 1, biaya tenaga kerjanya 1,2 juta. Lalu analisa itu selama 7 hari 500.000, jumlah tenaga kerjanya 2, totalnya 7 juta. Wawancara dengan klien itu jam tenaga kerjanya 3 hari, tarifnya 300.000, lalu jumlah tenaga kerja 2, jumlahnya 1,8 juta. Lalu pengumpulan database itu selama 4 hari, tarifnya 400.000, jumlah tenaga kerja 1, jadi 1,6 juta. Lalu fase perencanaan itu selama 49 hari, tarifnya 300.000, ada 2 jumlah tenaga kerja, jadi 29,400 juta. Lalu analisa UI dan UX itu selama 7 hari, tarifnya 400, 1 tenaga kerja, dan totalnya 2,8 juta. Lalu pembuatan kerangka desain itu selama 4 hari, tarifnya 300.000, 1 orang, dan jumlahnya 1,2 juta. Lalu pembuatan skema web selama 3 hari, tarifnya 400.000. Lalu proses desain sistem selama 20 hari, tarifnya 400.000. Lalu tinjauan desain tarifnya 400.000 selama 1 hari. Lalu codingan selama 21 hari, tarifnya 500.000 untuk 2 orang, jadi 21 juta. Jadi fase pengujian 14 hari, tarifnya 300.000.
Untuk 2 orang jadi 8,4 juta. Lalu pengintegrasikan sistem selama 2 hari 200.000 jadi 400.000. Lalu testing selama 5 hari itu 300.000, untuk 2 orang 3 juta. Lalu peninjauan ulang selama 2 hari 200.000 itu 1 orang 400.000. Lalu maintenance itu 5 hari 200.000, 1 orang 1 juta. Lalu closing 7 hari 300.000, untuk 3 orang 6,3 juta. Lalu pemasangan 6 hari 200.000, untuk 2 orang 2,4 juta. Lalu instalasi 1 hari 300.000, 1 orang 300.000. Lalu biaya lain-lain, yang pertama biaya bahan dan pencetakan dokumentasi 1,5 juta. Lalu perubahan analisis bila diperlukan itu selama 3 hari 400.000, untuk 1 orang 1,2 juta. Lalu perubahan bentuk desain bila diperlukan itu selama 3 hari 300.000, untuk 1 orang 900.000. Lalu penambahan program bila diperlukan untuk 7 hari 200.000, untuk 3 orang 4,2 juta. Terus biaya cadangan operasional itu 4 juta. Untuk biaya cadangan tak terduga itu 3 juta. Subtotal jadi jam tenaga kerjanya itu 222 hari. Lalu tarif tenaga kerjanya itu 8,50 juta. Lalu jumlah tenaga kerjanya itu 39. Biaya tenaga kerjanya itu 113 juta, 150.000. Lalu untuk biaya lain-lainnya itu 8,5 juta. Untuk total per taxnya itu 121.650.000. Jadi perencanaan totalnya itu 121.650.000 rupiah, dibuat oleh Nadesi Faryana sebagai manajer proyek dan Miss Wanda sebagai pemilik proyek pada tanggal 2 April 2021. Untuk pedoman hasil kerja atau work result guideline, yang pertama sesuai dengan skop dan jadwal dan sesuai dengan anggaran. Catatannya anggaran yang telah dibuat sesuai dengan proyek ini. Untuk phase 2 sesuai dengan skop dan sesuai dengan anggaran juga. Untuk phase 3-nya sesuai dengan skop dan jadwal dan sesuai dengan anggaran. Phase D-nya sesuai dengan skop dan jadwal dan sesuai anggaran. Phase E sesuai dengan skop dan jadwal lalu sesuai anggaran. Sesuai dengan phase F sesuai dengan skop dan jadwal lalu sesuai dengan anggaran. Dan ini struktur organisasi proyek. Yang pertama ada direktur, pemilik proyek, manajer proyek, ada sekretaris dan bendahara. Lalu ada tim analisis, tim desainer, tim programmer, dan tim tester. Lalu terdapat anggota masing-masing. Untuk penugasan tim proyek pembuatan software e-learning SD bidang informatika. Pertama, direktur. Tanggung jawabnya memberikan proyek dan menjelaskan permasalahan yang ada. Lalu itu Hozaimah. Pemilik proyek itu memberikan proyek kepada manajer proyek. Lalu manajer proyek tugasnya pembagian tugas pada orang-orang yang terlibat pada proyek ini, membuat jadwal proyek, memonitor dan mengontrol selama proyek berjalan. Lalu manajer proyek berhak mengeluarkan setiap anggota jika anggota tersebut tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Lalu analisis, tugasnya melakukan pengumpulan data, menganalisis data, menulis laporan setelah menganalisis. Seorang analisis memiliki hak untuk meminta bantuan kepada sekretaris dalam mengumpulkan data. Lalu desainer, tugasnya membuat desain awal, membuat desain yang detail, membuat laporan. Lalu programmer menyatukan semua data dalam bentuk coding sehingga dapat menjadi situs yang sempurna, melakukan pengujian sistem.
Tester tugasnya melakukan tes terhadap program yang telah dibuat, membuat daftar atau list hal yang harus diperbaiki, memberikan rekomendasi tentang solusi permasalahan yang dihadapi, dan membuat dokumentasi tentang hasil testing terhadap program aplikasi. Lalu perencanaan komunikasi. Yang pertama, pertemuan atau meeting. Jenis pertemuan pembukaan. Agenda, menentukan lapangan kuesioner, menentukan hasil data, waktunya sebelum pelaksanaan proyek, penanggung jawab manajer proyek, partisipan seluruh anggota proyek, masukan, menentukan lapangan kuesioner, menentukan hasil data, keluaran kuesioner terkumpul. Lalu pertemuan tim proyek. Yang pertama, agendanya menganalisis data, merancang aplikasi. Waktunya setiap akhir pekan, penanggung jawabnya manajer proyek, partisipan seluruh anggota proyek. Masukan, menganalisis data, merancang aplikasi, keluaran rancangan aplikasi. Lalu pertemuan penutup. Agendanya mentesting aplikasi kembali. Waktunya setelah aplikasi berhasil dibuat, penanggung jawab manajer proyek, partisipan seluruh anggota proyek. Masukan, mentesting aplikasi kembali, keluaran aplikasi berhasil ditesting. Lalu pelaporan. Jenis pelaporan. Yang pertama, laporan kemajuan proyek. Itemnya, perancangan berhasil dilakukan, testing berhasil dijalankan. Waktu setiap akhir pekan, penanggung jawab manajer proyek, distribusi seluruh anggota proyek. Masukan, menentukan hasil data telah terkumpul. Keluaran hasil wawancara dan observasi telah terkumpul. Jenis pelaporan, status acara atau agenda pertemuan. Itemnya selesai. Waktunya setiap akhir pekan. Penanggung jawab manajer aplikasi. Distribusi seluruh anggota proyek. Masukan, menganalisis data, mendesain data, merancang data, keluaran rancangan aplikasi. Yang terakhir, jenis pelaporan catatan pertemuan. Itemnya testing aplikasi. Waktunya setelah aplikasi berhasil dibuat, penanggung jawab manajer proyek. Distribusi seluruh anggota proyek, masukan aplikasi rancangan, keluaran aplikasi berhasil ditesting. Lalu ini formulir permintaan perubahan. Yang pertama, nomor formulir 1, nama proyek pembuatan e-learning SD, manajer proyek Nada Istivariana, bidang informatika. Nama pengusul M. Fuad, tanggal 5 Juni 2021. Deskripsi perubahan yang diusulkan. Ketika download mata pelajaran diharapkan diberi petunjuk agar tidak membingungkan. Usulan diterima, diajukan oleh M. Fuad, disetujui oleh Nada Istivariana pada 7 Juni 2021. Dan ini daftar permintaan perubahan. Yang pertama, nomor CRF itu ketika download mata pelajaran, deskripsi permintaan. Ketika download mata pelajaran diharapkan diberi petunjuk agar tidak membingungkan. Nama pengusul M. Fuad, tanggal usulan 5 Juni 2021, tanggal persetujuan 7 Juni 2021. Lalu bab manajemen resiko. Pertama, perencanaan manajemen resiko. Yang pertama, kebutuhan data yang kurang lengkap. Kebutuhan data yang diperoleh dengan cara wawancara maupun survei lapangan masih kurang lengkap. Klasifikasi resiko, analisis kebutuhan. Yang kedua, verifikasi dan validasi kebutuhan terlambat. Sistem korteks resiko, sistem analis terlambat melakukan verifikasi dan validasi kebutuhan. Klasifikasi resiko, analisis kebutuhan. Yang ketiga, dokumentasi perancangan perangkat lunak kurang lengkap. Dokumentasi programmer mengenai rancangan perangkat lunak ke dalam kode yang akan dibangun kurang lengkap. Klasifikasi resikonya, desain. Program tidak dapat menyelesaikan aplikasi tepat pada waktunya. Programmer tidak dapat menyelesaikan pembangunan aplikasi sesuai dengan estimasi waktu yang ditentukan. Klasifikasi resiko, rekayasa perangkat lunak. Yang terakhir, biaya yang ditetapkan untuk membangun proyek tidak sesuai dengan anggaran. Korteks resikonya, perputaran keuangan tidak menutup biaya kebutuhan yang telah direncanakan.
estimasi biaya. Lalu ini ada identifikasi resiko. Yang pertama, daftar resiko kebutuhan data yang kurang lengkap. Timing penanganan minggu pertama. Akar penyebab resiko. Pertama, kurangnya pihak yang diwawancara. Metode pengumpulan data yang kurang beragam. Kurangnya pemahaman pada poin penting yang akan diwawancara. Strategi pencegahannya melakukan pengumpulan data lebih dari satu kali. Mengikut sertakan semua tim untuk meeting agar informasi kebutuhan data yang diperlukan jelas. Lalu sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya divalidasikan dengan customer. Lalu perubahan kategori resiko. Data memadahi. Yang kedua, verifikasi dan validasi kebutuhan terlambat. Timing penanganan setiap waktu. Akar penyebab resiko kurangnya mempergunakan waktu dengan baik. Strategi pencegahannya saling komunikasi tim setiap perkembangan proyek untuk saling mengingatkan mengenai deadline. Lalu perubahan kategori resiko, verifikasi dan validasi lebih tepat waktu. Yang nomor 3, dokumentasi perancangan perangkat lunak kurang lengkap. Timing penanganan minggu kedua. Akar penyebab resikonya kurangnya pemahaman mengenai kebutuhan dan ide yang diinginkan oleh klien. Terus strategi penanganan mengharuskan mengirim materi dokumentasi sebelum hari meeting berlangsung. Untuk perubahan kategori dokumentasi perencanaan perangkat lunak lebih akurat. Berempat, program tidak dapat menyelesaikan aplikasi tepat waktu. Timing penanganannya minggu ketiga. Untuk akar penyebab resikonya, yang pertama, waktu yang terlalu singkat. Yang kedua, kebutuhan data yang kurang. Pemahaman ide yang kurang karena miskom. Tim anggota program yang kurang. Dan strategi pencegahannya menambahkan tim anggota programmer untuk mengejar deadline. Yang kedua, saling komunikasi di setiap waktu. Perubahan kategori resikonya, penyelesaian aplikasi teratasi. Lalu terakhir, biaya yang ditetapkan untuk membangun proyek tidak sesuai dengan anggaran. Timing penanganannya berkala. Lalu akar penyebabnya itu waktu yang terlalu molor, estimasi biaya yang kurang akurat, dan strategi pencegahan mengelola anggaran dengan lebih terkontrol, memanfaatkan waktu dengan baik. Perubahan kategori resikonya, biaya yang ditetapkan teratasi. Lalu analisa resiko. Yang pertama, kebutuhan data yang kurang lengkap. Dampaknya, pengerjaan pada tahap selanjutnya kurang sesuai dengan ide yang sudah ditetapkan. Konsekuensi akan melakukan revisi dari tahap awal. Yang kedua, verifikasi dan validasi. Kebutuhan terlambat. Dampaknya, proyek yang dikerjakan tidak sesuai dengan yang diharapkan karena dikerjakan dengan terburu-buru. Konsekuensi, komplain dari semua tim dan juga customer atau klien. Yang ketiga, dokumentasi perancangan perangkat lunak kurang lengkap. Dampaknya menghambat waktu sebab harus melakukan dokumentasi ulang. Konsekuensinya banyak waktu yang terbuang. Yang keempat, programmer tidak dapat menyelesaikan aplikasi tepat pada waktunya. Dampaknya anggaran waktu dan biaya menjadi kacau. Konsekuensinya klien akan kecewa dan akan hilang kepercayaan. Lalu yang terakhir, biaya yang ditetapkan untuk membangun proyek tidak sesuai dengan anggaran. Lalu dampaknya pengerjaan proyek akan terhambat dan bahkan dapat tidak selesai. Konsekuensinya instansi akan merugi sebab harus mengembalikan dana. Yang keempat, pengawasan atau pengendalian pada proyek. Yang pertama, kebutuhan data yang kurang lengkap. Pendekatan penanganan, mitigate. Deskripsi penanganan, yaitu melakukan pengumpulan data lebih dari satu kali, mengikut sertakan semua tim untuk meeting agar informasi kebutuhan data yang diperlukan jelas. Sebelum menjalankan ke tahap berikutnya divalidasikan dengan customer. Lalu penanggung jawabnya itu tim sistem analis. Nomor 2, verifikasi dan validasi kebutuhan terlambat. Itu pendekatan mitigate dan share. Saling komunikasi tim setiap perkembangan proyek untuk saling mengingatkan mengenai deadline. Penanggung jawabnya setiap tim.
Lalu dokumentasi perancangan perangkat lunak kurang lengkap. Pendekatan penanganannya avoidance dan mitigate. Lalu deskripsi penanganannya mengharuskan mengirim materi dokumentasi sebelum hari meeting berlangsung. Penanggung jawabnya tim perancangan aplikasi. Lalu programmer tidak dapat menyelesaikan aplikasi tepat pada waktunya. Pendekatan penanganannya avoidance dan mitigate. Lalu deskripsi penanganannya menambahkan tim anggota programmer untuk mengejar deadline, saling komunikasi di setiap waktu. Penanggung jawabnya tim programmer. Lalu biaya yang ditetapkan untuk membangun proyek tidak sesuai dengan anggaran. Pendekatan penanganannya avoidance dan deskripsi penanganannya mengelola anggaran dengan lebih terkontrol, memanfaatkan waktu dengan baik. Penanggung jawabnya manajer proyek. Bab 8 manajemen pengadaan. Yang pertama, penyewaan proyektor. Apa yang dibeli itu penyewaan proyektor, meja, komputer, serta kursi dan meja untuk pemenuhan kebutuhan meeting. Dilaksanakan setelah kontrak proyek dilakukan. Biayanya 6 juta. Kenapa dilakukan? Untuk meminimalkan biaya, karena jika membeli akan lebih besar biaya yang akan dikeluarkan. Yang bertanggung jawab manajer proyek. Mekanismenya mengajukan dokumen persyaratan penyewaan pada pihak rental. Yang kedua, yang dibeli membeli peralatan kantor seperti kertas, tinta, printer, dan lain-lain. Dilakukan setelah proyek ditandatangani. Biayanya 3 juta. Dilakukan untuk membutuhkan percetakan dokumen. Yang bertanggung jawab manajer proyek. Mekanismenya mendatangi tempatnya secara langsung. Nomor 3, menyewa jasa servis komputer jika diperlukan. Dilakukan saat dibutuhkan atau setiap waktu. Biayanya 300.000. Itu untuk menanggulangi sistem yang tidak bekerja dengan baik karena akan mengulur waktu. Yang bertanggung jawab tim perancangan sistem dan manajer proyek. Mekanismenya menghubungi pihak servis untuk datang ke tempat. Lalu membeli domain dan hosting. Dilakukan setelah aplikasi selesai. Biayanya 1.500.000. Dilakukan agar aplikasi dapat diakses secara online. Yang bertanggung jawab tim perancangan sistem dan manajer proyek. Mekanismenya membeli domain secara langsung atau online. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.